Hukum adat. Topik 13 dari 50 topik. Pengertian cakap dan dewasa menurut undang-undang, bagian pertama. Cakap dan dewasa menurut undang-undang. Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terkesan membingungkan karena antara yang satu dengan yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi. Padahal hubungan erat dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan adalah menunjukkan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karenanya dapat dituntut di hadapan hukum jika tindakannya itu merugikan pihak lain. Istilah kedewasaan menunjuk pada keadaan sudah dewasa yang memenuhi syarat hukum, sedangkan istilah pendewasaan menunjuk pada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan dewasa. Pendewasaan secara penuh menurut pasal 421 KUH Perdata untuk mendapatkan pendewasaan secara penuh anak harus sudah berumur 20 tahun yang memberikan status pendewasaan terhadap anak tersebut adalah Presiden, oleh Menteri Kehakiman, setelah melakukan perundingan dengan Mahkamah Agung. Pasal 420 KUH Perdata mengatur bahwa permohonan pendewasaan tersebut diajukan disertai dengan akta kelahiran dan akan didengar keterangan dari kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali badan harta peninggalan, BHP, sebagai wali pengawas dan keluarga sedarah, semenda, pasal 422 KUH Perdata. Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu, terbatas. Untuk diperbolehkan mengajukan permohonan pendewasaan terbatas, seseorang harus berusia genap 18 tahun. Instansi yang memberikan pendewasaan tersebut adalah pengadilan negeri setempat, tempat tinggal si pemohon. Tetapi jika orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian tidak setuju, pendewasaan terbatas tidak akan diberikan, sebagaimana dalam pasal 426 KUH Perdata. Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia kedewasaan sebagai berikut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Pasal 330, ayat 1, menyebutkan, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Sedangkan pada ayat 2, disebutkan bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat 1, menyebutkan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam pasal 6 ayat 2, menyebutkan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Pasal 45 menyebutkan, dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 sampai 505, 514, 517 sampai 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, Pasal 171 menyebutkan, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah, a. Anak yang umumnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Pasal 153 ayat 5, menyebutkan, hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1 menyebutkan, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
Pasal 4 ayat 2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan Pasal 63 Ayat 1 menyebutkan, penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 Ayat 2, menyebutkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditentukan paling rendah sebagai berikut, A. Usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D, B. Usia 20 tahun untuk surat izin mengemudi B1, dan C. Usia 21 tahun untuk surat izin mengemudi B2. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 13 menyebutkan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih. 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 Ayat 1 menyebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut, A. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, dan B. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Demikianlah materi topik ke-13 Hukum Adat. Channel Bernard Simamora Tutorial didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.